Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaya Ya. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Seperti biasanya, hari ini kita akan belajar bersama lagi ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajarannya, jangan lupa untuk berdoa dan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ya. Kita lanjut ke pembelajarannya. Check it out. Siapa di sini yang gemar membaca buku? Wah, hebat banget. Apa jenis buku yang teman-teman gemari? Tulis di kolom komen ya. Teman-teman tahu nggak? Buku itu ada jenisnya loh teman-teman. Yang pertama ada buku fiksi. Dan yang kedua ada non-fiksi. Apa itu ya Kak Yaya? Kita bahas bareng-bareng yuk. Yang pertama ada fiksi. Ciri-cirinya adalah ceritanya buatan atau bersifat imajinatif. Bahasa yang digunakan kiasan atau konotatif. Yang termasuk dalam jenis buku fiksi adalah cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, komik, fabel, dan lain-lain. Kita lanjut ke non-fiksi. Non-fiksi mempunyai ciri-ciri ceritanya real atau nyata, bersifat informatif, bahasa yang digunakan lugas atau denotatif. Yang termasuk dalam non-fiksi adalah laporan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang kedua adalah buku pelajaran. Yang ketiga, buku ensiklopedia. Dan yang keempat, buku jurnal. Teman-teman suka baca buku jenis apa? Tulis di kolom komen ya. Kita bahas dari unsur intrinsik jenis buku fiksi. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Di dalam buku, terutama fiksi, terdapat tokoh. Tokoh adalah pemeran yang terdapat di dalam cerita. Tokoh juga ada yang protagonis, antagonis, dan tritagonis. Dan yang ketiga ada perwatakan. Watak atau karakter tokoh bisa dilihat dari dialog, penjelasan teks, dan fisik orangnya. Dan yang keempat ada alur atau plot. Alur atau plot adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk cerita. Alur atau plot sendiri itu ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama maju, yang kedua mundur, dan yang ketiga campuran, maju dan mundur. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang terkandung di dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah setting atau latar. Setting atau latar ada macamnya teman-teman. Yang pertama ada tempat, ada waktu, dan ada suasana. Sudah mengerti tentang unsur intrinsik? Sekarang kita baca bersama-sama contoh cerita fiksi. Belang si kucing setia. Mirna adalah seorang penyayang binatang. Ia memelihara seekor kucing berwarna kuning hitam yang ia beri nama si Belang. Setiap hari Mirna selalu mengurus Belang seperti memberinya makan, memandikannya, dan mengajaknya bermain. Mirna sangat menyayangi kucing kecilnya ini.
Kucing kecilnya ini ia temukan di pinggir jalan setahun yang lalu. Saat itu, kondisi si belang sangat menyedihkan. Ia terlihat kelaparan. Kini si belang sudah sangat sehat dan kuat. Setiap hari si belang selalu setia menunggu Mirna pulang dari sekolah dengan melakukan kegemarannya, yaitu tidur di bawah meja. Karena kegemarannya yang suka tidur di bawah meja, membuat Mirna harus mengeluarkan tenaga untuk mendorong mejanya saat hendak bermain bersama si belang. Namun, Mirna dengan senang hati melakukannya dan Mirna akan selalu tetap sayang kepada si belang. Siapa di antara teman-teman yang punya hewan peliharaan juga? Hebat, berarti teman-teman sama seperti Kak Mirna, yaitu seorang penyayang binatang. Keren, pesan cinta. Setelah membaca cerita Belang si kucing setia, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut? Yang kedua, bagaimana watak dari tokoh di dalam cerita tersebut? Dan yang ketiga, apa kegemaran si belang saat menunggu Mirna pulang dari sekolah? Jangan lupa ditulis di buku latihannya dan dikirim ke ibu bapak guru ya. Semangat! Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Aduh, kucingnya Kak Mirna sedang ketakutan karena gak bisa keluar dari mejanya. Kita bantu Kak Mirna untuk mendorongnya yuk. Wah, hebat banget ya Kak Mirna bisa mendorong meja. Tahukah kamu, pada saat kamu mendorong meja, kedua kakimu menginjak lantai ke belakang untuk menyangga bobot tubuhmu. Ini menghasilkan gaya dorong yang menggerakkan meja ke depan. Gaya itu apa ya? Gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tidak terikat. Gaya ini dapat menimbulkan perubahan gerak. Misalnya, meja yang didorong akan bergerak karena adanya gaya dorong. Jadi, gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda yang awalnya diam. Gaya dapat mempengaruhi suatu benda yang menyebabkan, yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak karena benda yang semua diam bila digerakkan akan bergerak. Contohnya, mendorong mobil yang mogok, mendorong meja, menendang bola, dan lain-lain. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam karena benda yang sewaktu bergerak dan tiba-tiba dihentikan sehingga benda tersebut menjadi diam. Contohnya, mengerem sepeda sehingga menjadi lambat dan berhenti. Yang ketiga, ada perubahan bentuk benda. Perubahan bentuk benda karena benda yang berubah bentuk akibat terjadi sesuatu. Contohnya, saat kita menggunakan lilin, setelah meleleh akan berubah bentuknya. Yang keempat, perubahan arah gerak benda. Contohnya, pada saat kita menyundul bola, bola akan berubah arah. Lalu gerak itu apa ya? Gerak adalah benda yang posisinya berpindah dari tempatnya berada, yang disebabkan oleh gaya. Perbedaan gerak dan gaya. Gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak tidak mempengaruhi bentuk benda. Yang ketiga, gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya.
Dan yang keempat, ada gaya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan. Berbeda dengan gerak yang bisa dilihat. Selanjutnya, ada gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Macam-macam gaya. Yang pertama, ada gaya pegas. Gaya pegas terjadi akibat adanya tarikan dan dorongan terhadap benda yang sifatnya lentur. Contohnya, karet gelang yang ditarik. Yang kedua, ada listrik. Terjadi karena adanya aliran listrik di dalam benda tersebut. Contohnya, penggaris yang digosokkan pada rambut yang kering sehingga dapat menarik potongan kertas yang kecil-kecil. Yang ketiga, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi terjadi karena adanya gaya tarik bumi. Jika kita melempar benda dari atas, maka lebih cepat turun ke bawah daripada kita melempar benda ke atas. Pasti akan bergerak lama. Contohnya, buah kelapa yang jatuh dari pohon. Yang keempat, ada gaya magnet. Gaya magnet terjadi karena adanya tarikan magnet terhadap benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya, magnet batang yang didekatkan pada sekupulan paku-maku akan menempel pada magnet tersebut. Yang kelima, ada gaya gesek. Terjadi karena dua permukaan saling bergesekan. Makin halus permukaan, maka makin kecil gaya geseknya. Dan makin kasar permukaan, maka makin besar gaya geseknya. Contohnya, gesekan antara ban sepeda dengan permukaan jalan. Contoh gerak dan gaya. Yang pertama, gaya. Mendorong meja, mengangkat kardus, dan menarik karet ketapel. Contoh gerak, ada sepeda yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh gerak apalagi ya teman-teman? Kasih tahu Kak Yaya di kolom komen ya. Pesan cinta dari Kak Yaya. Teman-teman melakukan percobaan mendorong dan menarik meja atau kursi atau benda apapun yang ada di lingkunganmu. Tapi jangan berat-berat ya. Lalu, sebutkan jenis gaya dan gerak yang digunakan, serta sebutkan pengaruhnya pada peristiwa di sekitarnya ya. Semangat! Sekian video dari Kak Yaya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! Saranghe!